Shalom Bapak, Ibu, Saudara, sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini 19 Juli 2024 bersama saya Wahyu Pujiati. Tema renungan pada pagi hari ini adalah membangun jembatan antar generasi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh merasakan kembali anugerah dan kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Bapa Surgawi, kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan firman-Mu senantiasa. Oleh karena itu, saat ini kami kembali datang kepadamu, kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Urapi setiap kami, agar firman-Mu sungguh menyentuh, menjamah, melawat, bahkan mengubahkan kehidupan kami semakin seturut dan selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan siap menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai dasar firman Tuhan pada renungan pagi hari ini, saya ambil dari 1 Timotius 5 ayat 1 sampai dengan 2. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam siklus kehidupan manusia, dari masa ke masa yang tidak bisa dihindari dan akan terjadi adalah bergantinya generasi. Sering kita dengar istilah seperti pre-boomer, generasi baby boomers, milenial, serta generasi X, Y, Z, Alpha, dan generasi ke depan yang tentunya dengan perbedaan karakteristiknya. Menjembatani kesenjangan. Salah satu kesenjangan yang perlu dijembatani adalah kesenjangan antar generasi. Hal ini bukan hanya menjadi fokus dalam lingkungan pekerjaan atau perusahaan, tetapi juga dalam lingkungan masyarakat, komunitas, bahkan lingkungan terkecil kita yaitu keluarga. Kalau bicara kesenjangan antar generasi, itu sama sekali tidak dapat dihindari karena adanya perbedaan yang terjadi di antara generasi tersebut. Banyak teori menyebutkan perbedaan itu antara lain. Generasi pendahulu mempunyai keterbatasan teknologi, sehingga terbiasa dengan proses yang serba manual. Sebagai contoh dalam cetak foto, sementara generasi kekinian punya teknologi yang semakin canggih, semakin hari semakin maju dan semakin digital, sehingga foto-foto itu bisa langsung diedit dan dibagikan di mana saja, kemana saja, dan kapan saja. Perbedaan lain yang terjadi kalau generasi pendahulu lebih tahan menghadapi tekanan, sementara generasi kekinian rentan terhadap tekanan. Atau generasi terdahulu mau mengalami proses, tapi generasi kekinian cenderung ingin serba cepat dan instan. Oleh karena itu, kita yang muda maupun yang tua perlu belajar menjembatani kesenjangan tersebut. Generasi kekinian yang lebih muda perlu membangun jembatan kerendahan hati, walaupun mereka lebih banyak pengetahuan dan wawasan. Di ayat 1a dan 2a, Paulus menasihatkan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, perempuan-perempuan tua sebagai ibu. Kerendahan hati sangat berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan siap mencurahkan berkat bagi yang rendah hati. Mazmur 37 ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Di sisi lain, generasi pendahulu harus membangun jembatan kebesaran hati walaupun lebih banyak pengalaman.
Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. 1 Timotius pasal 5 ayat 1b dan 2b. Kalau yang muda membangun jembatan kerendahan hati dan yang tua membangun jembatan kebesaran hati, maka walaupun berbeda generasi, mereka akan dapat bersatu dan bekerja sama, seperti yang dicontohkan oleh Musa dan Yosua, Naomi dan Ruth, Barnabas dan Markus, juga Paulus dan Timotius. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama belajar membangun jembatan untuk supaya kita bisa tetap bersatu dan bekerja sama dalam menyikapi dan menghadapi berbagai macam tantangan hidup yang dapat merusak integritas kita sebagai orang Kristen, bahkan menghancurkan kesaksian kita di hadapan dunia. Tuhan mau kita sebagai anak-anak-Nya menjadi terang dan garam dunia dengan sikap yang terus berpegang kepada prinsip-prinsip firman Tuhan. Kita terus menjalin hubungan dengan Tuhan, belajar untuk membangun jembatan kerendahan hati dan kebesaran hati yang akan memperkuat iman dan membuat kita semakin indah di hadapan Tuhan. Sudahkah kita masing-masing berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk menyukakan hati Tuhan? Marilah kita terus belajar untuk membangun jembatan kerendahan hati dan kebesaran hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami bersyukur karena dalam segala musim kehidupan kami tetap dapat mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ajarkan dan mampukan kami untuk selalu belajar membangun jembatan kerendahan hati dan kebesaran hati dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Baharuilah kehidupan kami hari lepas hari agar kami semakin sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan, menjadi garam terang, dan bahkan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.